Assalamualaikum Dila. Waalaikumsalam Ustazah. Oke, apa kabar nih hari ini? Baik dong. Baik, alhamdulillah sehat ya nak ya. Iya. Kalau keluarga yang di rumah, ayah, bunda? Alhamdulillah sekeluarga sehat. Alhamdulillah, amin. Oke nak, siang ini tuh Ustazah pengen ngobrol-ngobrol sama Dila, boleh nggak? Boleh dong. Boleh. Kira-kira kita ngobrol apa ya nak ya, enaknya ya? Ngobrol apa? Tentang pengalaman Dila ikut lomba aja Ustazah. Boleh tuh, kayaknya seru ya. Iya. Pengalaman Dila ikut lomba. Berarti itu apakah pengalaman yang menyenangkan buat Dila? Menurut Dila itu sangat menyenangkan karena lomba itu termasuk dari hobi Dila. Oh, Masya Allah, hobinya lomba loh, keren sekali. Oke, nah selain mengikuti lomba nih nak, ada nggak hal-hal yang menyenangkan lainnya? Tentunya ada dong. Ada, apa kira-kira? Yang pertama di saat kita ngumpul sekeluarga gitu. Bicarain tentang pendidikan gitu, mau sekolah di mana, itu tentang pelajarannya hari ini apakah menyenangkan gitu, bisa dimengerti, bisa dipahami begitu. Oke, jadi hal yang menyenangkan selain ikut lomba-lomba tadi, Dila juga suka sekali berkumpul di keluarga ya. Iya. Membicarakan tentang pendidikan tentunya. Wah, berarti keluarga Dila Masya Allah ya, konsentrasi sekali dengan pendidikan ya nak ya. Iya. Oke, terus juga yang menyenangkan itu ditanya pelajaran hari ini apa aja, menyenangkan atau enggak gitu ya. Iya. Masya Allah, keren sekali ya. Oke nak, nah dari 3 hal yang menyenangkan tadi, kira-kira Dila pengen cerita-cerita yang pengen diceritain banget sama Ustazah itu yang mana? Dila pilih pengalaman yang ikut lomba gitu, selama Dila ikut lomba. Siap-siap, pengalaman ikut lomba ini kayaknya menarik banget nih. Kenapa Dila milih pengen cerita pengalaman ikut lomba? Karena ikut lomba itu membuat kita bisa menjadi lebih percaya diri dan bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman lain agar tetap semangat, lebih rajin untuk belajar begitu. Oke, Masya Allah Dila. Jadi Dila ini pengen menjadi inspirasi juga ya buat teman-teman ya. Iya. Oke, sip, keren sekali. Nah, menurut Dila, pengalaman Dila mengikuti lomba kemudian menang itu terasa penting nggak buat Dila? Tentunya penting dong Ustazah, karena bisa membanggakan diri sendiri, juga bisa membanggakan sekolah, orang tua, semua orang dong. Masya Allah. Jadi tidak hanya Dila sendiri yang bangga, tapi dari orang tua ya nak ya. Iya. Sekolah, wah Masya Allah, banyak yang merupakan hal penting yang Dila rasakan ketika menang mengikuti lomba. Tentunya pasti Dila juga merasakan ya manfaatnya ketika Dila mengikuti lomba dan menang. Nah, kira-kira apa lagi nih manfaatnya? Manfaatnya kita lebih percaya diri, terus bisa nambah piala juga buat di rumah. Masya Allah. Ngomong-ngomong pialanya udah berapa nak? Kiranya lebih dari 5 deh. Wih, banyaknya, Masya Allah. Itu kalau boleh disebutkan lomba apa aja yang Dila ikuti? Yang pertama itu paling banyak lomba tahfiz. Lomba tahfiz, keren. Terus lomba apa lagi nak? Lomba pildacil. Pildacil, Masya Allah, hebat. Terus? Lomba silat. Lomba silat juga? Iya. Masya Allah, ternyata Dila ya, selain hafalannya banyak, terus pinter speak up, waduh, dengan mengikuti pildacil ternyata bisa silat juga. Keren, Masya Allah, memang menginspirasi banget nih Dila. Oke Dila, nah kalau
dalam waktu dekat ini, kira-kira Dila punya target lomba nggak dalam waktu dekat ya, yang paling dekat deh gitu. Kira-kira Dila punya target lomba apa? Lomba tahfiz. Lomba tahfiz juga? Oke, tahfiz juz berapa nih? Juz 30 dan juz 29. Oke, ada lomba juz 32 dan 29. Kapan itu waktunya, Nak? Saat mendekati Ramadan itu pastinya ada dong. Setiap Ramadan, iya betul. Setiap Ramadan biasanya ada lomba juz 30 dan 29 ya, Nak ya. Iya. Oke, berarti kalau Ramadan itu kan sekitar bulan April. Iya. April, sekarang bulan Januari. Nah, Ustazah mau tanya nih sama Dila. Karena Dila tadi targetnya ikut lomba di bulan April, bulan Ramadan ya. Nah, saat ini Dila apa yang sudah Dila lakukan untuk bisa mengikuti lomba juz 3029 itu? Nah, di kondisi sekarang ini Dila lagi menghafal terus lalu disetor sama keluarga gitu, kakak. Ya sekitar dua ayat. 2 lembar maksudnya. Iya, 2 lembar, 2 surah juga gitu. Oke, 2 lembar. Kalau 2 ayat kesedikitan ya, Nak ya. Iya. Karena juz 30 pendek-pendek kan. Oke, maksudnya 2 lembar ya. Ya, siap. Berarti Dila punya target setoran 2 lembar ke orang tua, ke mama, kakak, bapak. Oke. Setoran 2 lembar ke mama, kakak atau bapak. Loh, kalau lebih spesifiknya dari 3 orang ini paling bisa disetorin hafalan itu siapa, Nak? Kakak ya. Oke, kita ambil kakak ya. Kakak setorannya 2 lembar itu setiap kapan? Setiap habis sholat 5 waktu. Setiap habis sholat 5 waktu 2 lembar setor ke kakak. Begitu ya? Iya. Oke, siap. Jadi targetnya bisa tuntas juz 30 dan 29 itu berapa lama? 2 pekan. 2 pekan cukup nih? Iya. Cukup ya, 2 pekan. Berarti kalau dari sekarang tanggal 12 ya, Nak ya? 2 pekan lagi berarti sekitar tanggal 26 Januari ya, hari Rabu juga. Oke. Nah, kalau 2 pekan ini seolah-olah ya, Nak ya, seolah-olah sudah di depan mata Dila. Misalnya ini hari tanggal 26 Januari nih, dan Dila sudah menuntaskan juz 30 dan 29-nya. Iya. Menurut Dila, apa yang membuktikan bahwa Dila sudah tuntas? Yang membuktikan itu Dila merasa puas terhadap apa yang sudah diberikan, lalu hasilnya juga baik, tidak ada salah, nilainya bagus. Ya seperti itulah. Oke, jadi tidak ada yang salah ya dengan hafalannya, begitu ya, Nak ya. Oke, tidak ada yang salah dengan hafalannya, disetor ke kakak tadi. Ya, jadi setiap setoran itu nggak ada yang salah selama 2 pekan, tidak ada yang salah. Pas tanggal 26, 2 pekan ke depan itu sudah tuntas dan perfect gitu, nggak ada yang salah lagi ayat-ayatnya ya. Oke, siap. Nah, untuk memastikan bahwa hal tersebut betul-betul Dila laksanakan, ya, apa yang harus Dila lakukan tadi selepas habis sholat setor 2 lembar itu, kira-kira menurut Dila siapa ya yang bisa memastikannya, Nak? Keluarga, siapa keluarganya? Kakak, mama, bapak juga. Oke. Kakak, otomatis kakak ya, karena kakak yang menerima setoran. Mama sama bapak juga karena di rumah ya, Nak ya.
Jadi bisa melihat aktivitas Dila habis sholat ini setoran apa enggak gitu. Iya. Oke, sip. Nah, dari keyakinan ya, Ustazah mau tanya keyakinan Dila. Kalau Ustazah kasih angka dari angka 1 sampai 10 nih. Ya. Kalau angka 1 itu Dila paling gak yakin deh kalau Dila bisa setoran 2 lembar setiap habis sholat. Hingga ke angka 10 itu yang paling Dila yakin bahwa itu bisa terlaksana dengan baik. Kira-kira keyakinan Dila di angka berapa? Di angka 10. 10, Masya Allah, sudah yakin banget ya berarti ya. Oke, berarti kalau sudah yakin banget, insya Allah pasti akan terlaksana dengan baik, dengan sesuai dengan apa yang diharapkan Dila, begitu ya Dila ya. Oke Dila, jadi Dila ini menurut Ustazah sosok anak yang punya cita-cita yang cukup mulia ya nak ya. Dan cita-citanya sangat menginspirasi bagi teman-temannya karena punya cita-cita yang ingin ikut lomba tahfiz lagi, dan itu bisa menginspirasi teman-teman. Dan Dila juga sosok yang punya keinginan yang kuat, kemudian juga sepertinya di dalam keluarga juga hangat begitu ya nak ya, saling ngobrol, saling support seperti itu. Masya Allah, mudah-mudahan ini menjadi inspirasi tidak hanya teman-teman, inspirasi juga buat Ustazah pastinya ya nak ya. Semoga apa yang dicita-citakan Dila ikut lomba Juz 30 dan 29 di bulan Ramadan ini bisa terlaksana dan hasilnya memuaskan sesuai dengan ya. Oke deh, terima kasih Dila. Kita sudah ngobrol panjang lebar tentang lomba-lomba Dila nih, keren sekali. Mudah-mudahan semua apa yang diceritakan Dila berhasil ya. Terima kasih sudah mau ngobrol sama Ustazah hari ini. Assalamualaikum Dila. Assalamualaikum Aina. Waalaikumsalam Ustazah. Oke, senang sekali Ustazah bisa ngobrol lagi sama Aina ya. Gimana kabar Aina hari ini? Baik. Baik. Terus kabar Abi ini di rumah gimana? Baik. Baik ya, alhamdulillah kalau gitu. Ustazah pengen ngobrol-ngobrol lagi nih sama Aina. Kira-kira kita enaknya ngobrol apa ya? Tadi malam Aina pergi ke bazar malam Ustazah. Mungkin Aina mau cerita ke bazar malam aja. Oke, kayaknya menarik nih bazar malam ya. Ustazah juga kayaknya belum pernah deh datang ke bazar malam. Boleh nih kita ngobrol-ngobrol tentang bazar malam ya. Oke, kenapa Aina pengen ngobrolin tentang bazar malam sama Ustazah? Karena kemarin tuh Aina senang banget, happy dan wow. Happy, senang dan wow banget. Apa yang bikin happy, senang dan wow banget bagi Aina? Di sana itu banyak kuliner yang macam-macam dan juga banyak wahana-wahana yang tidak ada di tempat lain. Wih, keren. Banyak kuliner macam-macam ya nak ya. Terus banyak wahana atau mainan yang itu cuma ada di bazar malam itu ya. Di luar nggak ada. Masya Allah. Oh, pantesan sangat menyenangkan sekali bagi Aina kayaknya ya nak ya. Oke, menurut Aina selain wahana terus makan makanan yang nggak ada di tempat lain itu, ada hal yang membuat senang lagi nggak? Aina beli permen kapas bentuk boneka. Oh, permen kapas bentuk boneka. Masya Allah. Kayak apa tuh? Bisa ceritain sama Ustazah permen kapas bentuk bonekanya itu? Permen kapasnya itu berbentuk boneka. Dia nggak dijual di luar-luaran gitu. Rasanya kayak apa nih? Manis. Manis. Jadi Ustazah membayangkan ya ada makanan kapas
berbentuk boneka, rasanya manis. Enak banget kayaknya ya. Oke, dari 3 hal tadi yang Aina ceritakan sama Ustazah, yang menyenangkan di sana itu banyak wahana, tempat bermain, terus kuliner-kulinernya yang nggak ada di tempat lain, sama permen kapas bentuk boneka. Kira-kira dari 3 ini yang pengen banget Aina ceritain nih sama Ustazah yang mana? Permen kapas. Permen kapas. Oh, kenapa pilih permen kapas? Karena enak, pengen kasih tahu Ustazah kalau rasanya enak. Gitu, iya. Tahu banget ya Ustazah, kayak belum pernah makan permen kapas. Oke, gimana bisa dideskripsikan atau diceritakan? Enaknya tuh kayak mana sih, Nak? Enaknya tuh manis banget. Terus kalau dimakan tuh dia hilang. Hah? Dimakan hilang? Heeh. Tapi dia meninggalkan rasa manis begitu? Oh, Masya Allah. Jadi penasaran Ustazah ya? Oh, oke. Nah, selain banyak permainan dan makanan, Aina bisa merasakan manfaat apa sih datang ke bazar malam itu? Manfaatnya Aina jadi lebih refreshing. Terus Aina bisa memakan kuliner-kuliner yang tidak ada di bazar. Iya. Manfaatnya membuat Aina refreshing tentunya, karena Aina bermain gitu ya. Terus makan makanan yang nggak ada tempat lain ya, Nak ya. Oke. Nah, menurut Aina bazar itu biasanya diselenggarakan setiap kapan sih, Nak? 1 tahun 1 tahun. sekali. 1 tahun sekali ya, Nak? Oh gitu, makanya ditunggu-tunggu sama Aina ya. Iya. Oke. Jadi bazar malam itu 1 tahun sekali. Nah, target Aina berarti tahun depan itu kan ada lagi ya, Nak ya. Nah, punya nggak Aina target tahun depan itu datang ke bazar malam? Target apa lagi selain yang tadi? Aina pengen ngerasain masakan Korea sama mau naik komedi putar. Wih, kayaknya enak banget makan makanan Korea sama naik komedi putar ya. Masya Allah. Berarti belum pernah nih naik komedi putar ya? Belum. Oke, jadi targetnya Aina tahun depan datang ke bazar malam, main komedi putar sama makan makanan Korea. Oke, Masya Allah. Nah, kalau punya target itu, Nak, kira-kira apa ya menurut Aina usaha Aina atau langkah-langkah Aina supaya nanti tahun depan ini tercapai nih, bisa main komedi putar sama makan makanan Korea? Aina nanti bakalan bilang ke Abi kalau tahun depan nanti ada bazar lagi. Jadi kalau udah sampai di sana, kalau misalkan Abi free, Aina mau nunjukin kios-kiosnya biar mungkin Abi izinkan. Masya Allah. Jadi izin dulu sama Abi, bilang sama Abi nanti tahun depan ada lagi nih gitu ya, komedi putar gitu, pengen Aina main gitu. Nah, terus selain itu ada lagi nggak apa yang Aina akan lakukan supaya tahun depan Aina bisa main komedi putar dan makan makanan Korea? Aina bilang ke Abi, mungkin pas Abi lagi lelah nggak diizinin, tapi mungkin kalau Abi lagi free diizinin. Oh gitu, jadi ngelihat jadwal Abi ya, Abi free-nya kapan nih gitu dari kerjaan. Kalau free pasti insya Allah Abi izinkan, begitu ya, Nak ya. Masya Allah. Oke, Aina, mudah-mudahan Ustazah doakan lah tahun depan ada bazar lagi, Aina bisa bareng Abi datang dan bisa main komedi putar dan makan makanan Korea ya, Nak ya. Oke, sip, keren. Jadi Aina ini kalau menurut Ustazah ya, anaknya cukup ceria ya, Nak ya, karena dia suka main wahana-wahana gitu, dan anak yang mencoba hal yang baru, ya, mencoba hal baru, kemudian itu bisa menjadi pengalaman baru mungkin bagi Aina ya. Insya Allah keren. Jadi Ustazah jadi kepikiran pengen juga datang ke bazar malam nih gitu, gara-gara Aina nih ya.
mudah-mudahan insya Allah Ustazah dan anak-anak Ustazah juga bisa ke sana ya nak ya. Siapa tahu nanti kita ketemu di situ ya. Oke Aina, obrolan kita mungkin sampai sini aja ya karena waktu kita pulang teman-teman sudah pada pulang, sudah pada sepi. Ustazah ucapkan terima kasih sudah ngobrol sama Ustazah ya, sudah memberikan inspirasi bagi Ustazah.